Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku membuat ayam goreng ketumbar. Rasanya gurih, baunya wangi banget, apalagi pas digoreng. Luarnya tuh jadi renyah gitu, soalnya dilapisi ketumbar sama tepung maizena. Dicocol pakai sambal terasi, bikin makan nambah terus. Langsung aja yuk cara buatnya. Bahan-bahannya di sini aku punya 4 potong ayam, bebas ya mau pakai apa aja. Kemudian ketumbar ini aku beli Rp1.000, aku pakai sekitar 2 sendok, 1 sendok makan tepung tapioka, 3 sendok makan tepung maizena, kemudian bumbu yang dihaluskan 4 siung bawang putih serta 5 siung bawang merah. Lalu untuk tambahannya di sini aku pakai 1 sendok teh kaldu bubuk dan juga setengah sendok teh garam. Pertama aku mau sangrai dulu ketumbarnya supaya nanti pas digoreng jadinya renyah dan juga baunya makin keluar. Kita sangrai ini sampai warnanya kecoklatan ya. Nah ini udah kecoklatan, udah kering, kita sisihkan dulu ya. Kemudian aku mau halusin bawang-bawangnya. Aku tambahin sedikit garam supaya lebih mudah menghaluskannya. Kalau bisa uleknya yang halus banget ya teman-teman. Ini masih kurang halus, tapi karena aku udah capek aku masukin ketumbar sangrainya. Sekarang kita ulek ini agak kasar ya, jadi ketumbarnya agak kasar ya teman-teman, bukan yang halus gitu. Dan juga jangan pakai ketumbar yang saset, soalnya nanti hasilnya ayamnya tuh warnanya butek. Nah kita haluskan ini ya, kira-kira sampai semuanya itu terbelah menjadi beberapa bagian, jangan ada yang masih butiran ya. Nah kira-kira seperti ini ya guys. Sekarang kita sisihkan dulu. Aku mau kerat-kerat dulu ayamnya supaya bumbunya meresap serta pas digoreng matang sampai ke dalam-dalam. Nah ini udah aku kerat-kerat semua. Sekarang kita lumuri menggunakan bumbu halus dan juga ketumbar sangrainya. Jangan lupa dimasukin garam serta kaldu bubuknya. Kemudian kita juga masukkan tepung tapiokanya. Lalu kita juga masukkan 3 sendok makan tepung maizenanya. Setelah itu kita remas-remas, kita balurin ke ayamnya sampai semuanya tercampur rata. Nah ini udah tercampur rata. Hasilnya seperti ini ya guys. Ini kita diamkan minimal selama 30 menit ya. Sambil menunggu aku mau bikin sambal terasi rebusnya. Di sini aku punya 5 siung bawang merah, 5 siung cabai keriting, 5 siung cabai rawit, 1 siung bawang putih, 1 butir tomat yang pastinya terasi ya teman-teman, dan juga untuk tambahannya ada sejumput garam, kaldu bubuk serta gula merah. Nah ini udah aku kukus ya guys. Sekarang kita haluskan ini ya. Kita masukkan garam, kaldu bubuk serta gula merahnya, dan jangan lupa kita masukkan terasinya. Sekarang kita haluskan ini ya. Terserah mau dikukus atau direbus, tapi mau digoreng juga boleh. Tapi di sini aku nggak mau bikin sambal yang berminyak, soalnya kalau habis makan sambal yang berminyak di tenggorokan itu suka nyenggerak gitu guys. Jadi di sini aku pakai sambal yang direbus-rebus aja, dan nanti juga ini nggak pakai tambahan minyak lagi. Nah ini udah halus, jangan lupa dites rasa ya. Nih aku ngambil sedikit, pedesnya pas, gurihnya ada, tapi kurang manisnya nih guys. Jadi aku tambahin gula merahnya lagi. Sekarang aku mau ulek lagi. Nah ini baru mantep, enak pol ini sambelnya. Sekarang kita sisihkan dulu. Ini udah setengah jam lebih. Sekarang aku mau goreng ayamnya. Kita goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan ya. Kita goreng menggunakan api sedang, jangan terlalu besar, nanti malah luarnya kering, dalamnya masih mentah. Soalnya ini ayamnya kan gak diungkep dulu ya teman-teman. Jadi gunakan api cenderung sedang dan goreng agak lamaan ya. Kita goreng ini sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Nah ini udah cakep banget warnanya dan udah matang juga. Sekarang sudah bisa kita angkat. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini rasanya enak banget. Ayamnya gurih, nikmat, dan kriuk-kriuk gitu. Dicampur sama sambal terasi yang pedas manis, bikin ngabisin nasi banyak banget loh. Untuk sambal ini menurut aku pedasnya
Pedesnya sedang ya, bukan yang pedes banget. Tapi ini termasuknya sambelnya ikutnya pedes ya guys. Kalau kalian nggak terlalu suka pedes, bisa dikurangin cabai rawitnya. Pokoknya kalian harus cobain resep ini ya. Insya Allah nggak menyesal. Sekian resep dari aku. Kalau kalian merasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Selamat mencoba.